Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian menjelang berbuka puasa Pendopo Al-Hanif Jombang, Jawa Timur, rahimani Allah wa iyyakum. Ini desanya desa apa ini? Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Islam, dicatat oleh malaikat-malaikat Allah sebagai amal soleh kita, dan semoga pahala dan ganjaran dari amal soleh kita tersebut kelak akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam sore hari ini kita sampaikan tema pembahasan tentang birrul walidain. Kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan saya bacakan dari dua kitab. Yang pertama kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, dan kitab Sabilur Rasyad yang mana kitab ini merupakan Mukhtasarul Adabil Mufrad Al-Juz'ul Awal, juz yang pertama, disusun oleh Al-Jawi hafizahullahu taala. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk kita berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat nomor 36, al-ayah as-sadisatu wa thalathun. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, dan beribadah kalian kepada Allah, sembahlah Allah semata. Wa la tusyriku bihi syai'a,
dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah hanya kepada Allah. Lalu melarang kita dan memperingatkan kita dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu perintah berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, kalian berbuat baik. Maka dari ayat yang mulia ini, penyebutan perintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua disebutkan setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan besarnya pahala dari berbakti kepada kedua orang tua, karena Allah menyebutkan perintahnya sesudah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, setelah kita tidak lagi berbuat syirik, apakah dengan meminta bantuan dukun atau dengan memberikan persembahan dan sesajen kepada Nyi Roro Kidul, atau kita larung sesaji di lautan atau di tepi pantai, atau kita berbuat kesyirikan dengan memberikan sesaji kepada yang bau reksa desa atau punden-punden, maka setelah kita tidak lagi melakukan kesyirikan itu dan kita sudah mempersembahkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka perintah berikutnya adalah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, selain orang tua, wabidil qurba, dan juga berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kalian. Wal yatama, kemudian yang ketiga, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang meninggal oleh ayahnya dalam keadaan masih belum balik, masih kecil dan belum balik. Maka mereka berhak mendapatkan perbuatan ihsan kita. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin yang butuh uluran tangan kita. Wal jari dzil qurba, tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Wal jaril junubi, dan juga tetangga jauh yang tidak ada hubungan kekerabatannya dengan kita. Kita juga disuruh berbuat baik kepadanya, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi ini perintah agama, baik perintah dari Al-Quran maupun dari Nabi SAW. Kemudian wassahibi bil jambi, teman dekat, sahabat karib, hendaknya kalau kita mampu berbuat baik, berbuat baiklah juga kepada sahabat karib kita, teman dekat kita. Wabnis sabil, dan para musafir yang kehabisan bekal di dalam perjalanan mereka. Wa ma malakat aimanukum, dan juga budak-budak kalian apabila nantinya ada lagi perbudakan, maka budak-budak juga berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari diri kita. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8, al-ayah ats-tsaminah, Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassaynal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, husna, agar mereka berbuat baik. Jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian di ayat yang lainnya
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah memerintahkan agar jangan sekali-kali kalian menyembah kecuali hanya menyembahnya semata. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan juga kalian agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian. Jadi perintah agama ini, berbuat baik kepada orang tua itu perintah agama, bukan hanya sebatas balas jasa kepada orang tua, bukan hanya itu. Jadi perintah agama untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun mungkin dulunya orang tua kita kurang memperhatikan kita, tidak terlalu menafkahi kita, bahkan mungkin ada di antara kita dulu tinggal di panti asuhan atau tinggal bersama bibi dan saudara kita, tapi tetap Allah perintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah berfirman, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Ketika kedua orang tuamu itu berada dalam pemeliharaanmu, dia berusia lanjut maupun salah satu dari keduanya, fala taqul lahuma uff, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya ucapan uff, ucapan ucapan hus, dan ucapan-ucapan lain yang tidak sopan kepada orang tua kita. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya, apalagi menghardik, apalagi mengusir orang tua kita. Na'udzubillah. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada kedua orang tuamu ucapan yang mulia, kata-kata yang penuh dengan kesopanan dan adab, yang penuh dengan etika. Kemudian Allah berfirman, wahfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, rendahkan untuk kedua orang tuamu sayap kehinaan disebabkan kamu sayang kepadanya. Disuruh kita berlemah lembut kepada kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkan, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah mendidikku semasa aku masih kecil. Inilah sikapnya seorang muslim dan muslimah. Selain mendoakan, maka dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim dan muslimah selalu berupaya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lembut tutur katanya, tidak kasar, tidak membentak-bentak, apalagi menghardik dan mengusir kedua orang tuanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini semuanya saya bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wasiatkan kepada seorang insan agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya telah mengandungnya dengan kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian masa penyapihannya adalah dalam 2 tahun. Anishkur li wali walidaik, hendaknya kamu bersyukur hanya kepadaku dan kamu berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ayat-ayat ini cukup, dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang merintahkan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita.
Di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan dari kitab Sabilur Rasyad Mukhtasaru Al-Adabil Mufrad, yang mana kitab Al-Adabul Mufrad adalah sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Namun kita bacakan kitab mukhtasarnya atau ringkasannya di bab yang pertama tentang babu masyru'iyyati birril walidain, bab disyariatkannya bagi seorang muslim dan muslimah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan termasuk kedua orang tua yang kita harus berbuat baik kepadanya adalah mertua kita. Tolong kita yang sudah ngaji, saya mohon dengan sangat, selain kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu yang melahirkan kita, ayah yang menjadi penyebab kita terlahir di dunia ini, yang mencarikan nafkah untuk kita dan juga untuk mendidik kita, maka kita juga berbuat baik kepada ibu dari pasangan hidup kita dan juga ayah dari pasangan hidup kita, yang biasa kita panggil ibu mertua dan bapak mertua. Hendaknya kita juga berbuat baik kepada mereka. Dan ajaklah pasangan hidup kita, kalau bapak-bapak, ajaklah istrinya untuk berbuat baik kepada ibunya dan ayahnya. Demikian juga kita. Kita selain berbuat baik kepada bapak dan ibu kita, kita juga berbuat baik kepada bapak dan ibu dari pasangan hidup kita. Disebutkan di dalam kitab ini yang pertama, hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama. Al-Imam Al-Bukhari berkata, An Abdullah radhiyallahu anhu. Dari semua hadis yang saya bacakan ini riwayat Imam Al-Bukhari, jadi tidak perlu diragukan lagi tentang kesahihannya. An Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qal sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa bunyi pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajalla, ayyul amali, amalan yang seperti apakah ya Rasulullah, ahabbu ilallahi azza wa jal, yang amalan itu paling dicintai oleh Allah azza yang maha perkasa wa jalla dan maha besar. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika paling dicintai berarti pahalanya paling besar dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Maka Nabi menjawab, qal as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya, salat tepat pada waktunya. Maka diupayakan para jemaah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita sedang di rumah, secapek apapun kita, sengantuk apapun, diupayakan ke masjid dahulu. Baru nanti setelah sholat kita tidur lagi kalau memang masih lelah. Seperti mungkin di bulan Ramadan sebagian dari kita sholat malam, ikut qiyamul lail, ataupun seandainya ikut sholat tarawih pun kadang-kadang setelah sahur kan kita mengantuk lagi. Upayakan pergi ke masjid dulu. Kalau kita rebahkan badan kita pasti tidur kita. Semua, bukan hanya panjenengan, saya pun demikian. Tapi pergilah ke masjid, ambil air wudhu, pergi ke masjid, sholat dulu. Nanti kalau sudah sholat baru kita tidur, tidak ada masalah, secukupnya. Kenapa? Ini bulan Ramadan ini, bukan bulan untuk kita sia-siakan, bukan bulan yang penuh dengan keberkahan. Amalan baik kita dilipat gandakan pahalanya. Dosa kita juga berlipat-lipat jika dikerjakan di bulan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita sengaja tidak pergi ke masjid padahal kita ada di rumah, kita sehat, kita tidak sakit, kita tidak sedang safar. Maka sholat pada waktunya ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku berkata,
Thumma ayyun, kemudian apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira? Qal, beliau menjawab, thumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lihat, amalan kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Berarti hadis Nabi ini tidak bertentangan dengan dalil ayat yang sudah kita bacakan tadi. Sebagaimana tadi kita bacakan dalam Al-Quran surat Al-Isra 23 tadi dan 24. Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua sesudah perintah untuk beribadah menyembah Allah. Jadi sesudah perintah sholat adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan berbuat baik kepada kedua orang tua ini bukan hanya kepada kedua orang tua yang muslim. Yang sekarang musibah adalah kita tahu orang tua kita ini muslim, muslimah, bukan non muslim, bukan orang tua yang kafir atau kafirah. Tapi banyak di antara kita tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya. Na'udzubillah. Seorang sahabiyah, sahabat wanita, yaitu Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma itu saudarinya Aisyah, saudari seayah, beda ibu. Dikisahkan ketika itu ibunya Asma, istri Abu Bakar itu ketika itu kan masih musyrikah. Ini di awal-awal Islam ya. Tiba-tiba ibundanya Asma, Ummu Asma ini datang menemui Asma, minta bantuan agar Asma berbuat baik kepadanya, mungkin membantu mencukupi kehidupannya. Apa yang terjadi? Asma kemudian mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ibundaku datang berharap kebaikan dariku. Apakah yang harus aku lakukan?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Berbuat baiklah kepada ibumu." Padahal ibunya jelas-jelas musyrikah, non muslim, nonis. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya ibu yang muslimah yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya, tapi juga ibu kita yang mengandung kita walaupun masih non muslim. Semoga dengan kita berbuat baik dia tertarik kepada Islam. Sebagaimana ibundanya Bang Dedi, jadi Corbuzier itu, dengar-dengar sudah mulai tertarik dengan Islam. Mungkin Dedi lebih baik lagi setelah dia masuk Islam, tidak seperti dulu. Mungkin lebih perhatian kepada ibunya, sehingga ibunya merasakan hal itu. Ini anak saya setelah masuk Islam kok semakin baik, hormat, sopan dengan saya, beretika. Maka tertarik. Sampai Dedi mengatakan, "Ibu jangan ikut-ikutan saya." "Tidak, saya mau masuk Islam seperti kamu." Jadi mungkin melihat akhlak anaknya yang luar biasa, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baik kepada orang tua ini adalah amalan terbaik kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat pada waktunya. Qultu, aku berkata, "Tsumma ayyun?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Jadi Abdullah bin Mas'ud penasaran, ingin bertanya lagi. Sesudah berbuat baik kepada orang tua apalagi? Qala, beliau menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah azza wajalla." Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah sesudah berbuat baik kepada kedua orang tua adalah berjihad di jalan Allah. Berjuang untuk memperjuangkan agama Allah, baik dengan mengangkat pedang maupun dengan lisan. Dai-dai yang mengajar, para ustadz, para kiai yang mengajarkan agama yang benar, yang mengajarkan tauhid dan sunnah, bukan mengajarkan syirik dan bid'ah. Mereka itu juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa ustadz, kiai, dai, kemudian para santriwati itu berhak mendapatkan zakat mal kita, sebagian dari zakat mal kita. Karena sekarang tidak ada perang, maka sebagian boleh ditasarufkan untuk mereka-mereka yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Haddatsani bihinna." Nabi telah meriwayatkan kepadaku hadis-hadis tersebut atau ucapan-ucapan tersebut. "Walau istazattuhu
Seandainya aku meminta tambahan kepada Nabi, maksudnya bertanya lagi, ya Rasulullah sesudah berjihad apa? Pasti akan dijawab oleh Nabi. Lazadani, niscaya beliau akan memberikan tambahan kepadaku. Karena Nabi itu kalau ditanya dan beliau sudah tahu jawabannya, pasti akan memberikan jawaban. Kemudian hadis yang kedua yang terkait perintah atau disyariatkannya berbuat baik kepada kedua orang tua adalah hadis yang hasan li ghairihi. Sanadnya bagus. An Abdullah bin Amr, berkata Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qal ridha Rabbi fi ridhal walid, ridhonya ayah, ridhonya orang tua itu ada pada ridhonya Allah, itu ada pada ridhonya orang tua. Ridha Rabbi, ridhonya Allah, fi ridhal walid, ada pada ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Kalau orang tua kita murka dan marah kepada kita, Allah pun akan murka dan marah kepada kita. Maka hendaknya kita berupaya untuk mencari ridhonya orang tua. Disitulah ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasakhatur Rabbi fi sakhatil walid, murkanya Allah Ar-Rabb, sesembahan kita, ada pada kemurkaan orang tua. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mumpung Ramadan, setan-setan yang jahat dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setiap siang dan malamnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Maka mulailah ya, mumpung ini di bulan Ramadan, kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita berupaya mencari ridhonya mereka agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita. Yang ketiga, hadisnya sahih. Qala al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Jadi Nabi ditanya lagi oleh sahabatnya, wahai utusan Allah, man abarru, siapa orang yang aku diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepadanya? Siapakah orangnya yang aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk aku berbakti dan berbuat baik kepadanya? Qala, Nabi menjawab, ummaka, kamu diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibumu. Jadi ummaka, ibumu. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, thumma man, lantas siapa sesudah ibuku? Qala, Nabi menjawab, ummaka, kamu diperintahkan berbuat baik kepada ibumu. Orang itu penasaran lagi. Qala, dia berkata, thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ummaka, kamu diperintahkan berbuat baik kepada ibumu. Qala, orang itu bertanya lagi, thumma man, lantas siapa? Kemudian siapa sesudah ibuku? Ini sudah 3 kali dijawab ibuku, ibumu, ibumu, ibumu. Maka kemudian Rasul menjawab, qal abaka, berbuat baiklah kepada ayahmu. Kamu diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayahmu. Maka di sini Rasul tidak mengatakan berbuat baiklah kepada gurumu, tidak. Kepada tetanggamu, tidak. Apalagi kepada temanmu, karena sekarang ini banyak anak-anak, bahkan yang sudah dewasa, sudah menikah, dia lebih berbuat baik kepada temannya atau sahabatnya, kawannya, daripada kepada ibunya. Musibah ini. Dia dengan tetangganya sopan, dengan ibunya berani. Dia dengan pimpinan perusahaannya sopan, baik, tapi dengan ayahnya kalau berbicara keras dan
membentak-bentak. Maka ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ya pembahasan ini sudah sering kita dengar. Tapi setiap kali kita membaca hadis-hadis ini terasa seperti kita ini diingatkan oleh Nabi SAW. Kamu sudah berbuat baik atau belum? Selama ini bagaimana? Rumahmu megah. Rumahmu megah. Sebentar kamu renovasi, kamu cat, kamu perbaiki kamar mandinya. Bagaimana kamar mandinya orang tuamu? Bagaimana rumahnya orang tuamu? Reot, dibiarkan hampir roboh. Kalau ditanya, kan anaknya bukan hanya saya. Maka dijawab, kamu diperintahkan berbuat baik kepada orang tuamu. Adapun saudaramu tidak mau berbuat baik, jangan ikut-ikut yang tidak mau. Masing-masing dari kita diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kalau menunggu saudara kita berbuat baik, itu orang yang beramal karena dunia itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramalnya karena dunia, ingin dipuji oleh saudaranya. Tidak demikian. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadisnya juga sahih. Imam Al-Bukhari berkata, qala Al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhai beliau, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, la yajzi waladun walidah, kata Nabi, la yajzi, tidak bisa membalas, waladun seorang anak, walidahu, membalas kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa orang tuanya, tidak bisa. Jadi setiap dari kita ini anak semuanya, karena kita ini tidak keluar dari batu gitu. Kalau panjenengan boten meletek saking selo watu, kita lahir dari rahimnya seorang ibu. Kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita, illa kecuali an yajidahu mamlukan, jika anak tersebut dia mendapati orang tuanya berstatus sebagai budak. Jadi anak itu mendapati orang tuanya berstatus sebagai budak, fayashtariyahu, lalu dia membeli orang tuanya yang dimiliki oleh orang lain. Jadi orang tuanya diperbudak oleh orang lain, dibelinya orang tuanya itu dari orang lain. Fayu'tiqah, lalu dia membebaskan orang tuanya. Ayah, engkau sekarang bebas, aku sudah beli dirimu dari majikanmu, engkau diperbudak oleh orang, aku sudah membelinya. Maka baru seorang anak dikatakan bisa membalas. Berarti kita walaupun setiap bulan ngasih uang orang tua kita 10 juta jatahnya orang tua, kita sediakan mobil, kita sediakan pembantu, belum bisa menggantikan dan membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita. Sampai kita mendapati orang tua kita sebagai budak, statusnya kita beli dan kita bebaskan. Kira-kira para jamaah, kapan kita bisa seperti itu? Tidak bisa, berarti kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Walaupun kita sudah berupaya berbuat baik, bahkan harta kita habiskan untuk mengurus orang tua kita, tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita. Karena kita bisa seperti ini selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah kemudian berkat kebaikan-kebaikan orang tua kita yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang mengasuh kita, dulu menyuapi kita, dulu menggendong kita, dulu yang menidurkan kita, kalau sakit yang merawat kita. Maka hendaknya kita berbuat baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua kita. Yang kelima, hadisnya juga sahih. Qala Al-Bukhari rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam.
laki-laki itu datang yubayi'uhu, dia membaiat Nabi alal hijrah, untuk ikut berhijrah ke Madinah. Membaiat itu berarti menyatakan sumpah setia. Ya Rasulullah, aku akan setia kepadamu dan aku akan ikut hijrah ke Madinah. Dan tentunya ketika hijrah itu meninggalkan siapa? Orang tuanya di kampung halamannya. Mungkin orang tuanya tinggal satu orang sendirian ditinggal. Wa taraka, dan dia meninggalkan abawaihi, kedua orang tuanya, yabkiyani, keduanya ditinggal dalam keadaan menangis. Jadi ketika laki-laki itu, sahabat itu meminta izin untuk ikut hijrah bersama Nabi SAW, bahkan membaiat Nabi untuk berhijrah, kedua orang tuanya ketika dipamit itu menangis. Melihat dan mengetahui hal itu, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, irji ilaihima, irji, kembalilah kamu wahai sahabat, ilaihima, menemui keduanya. Kamu jangan berangkat, tunda keberangkatanmu, temui keduanya. Wa adhikhima, kemudian buatlah, wa adhikhuma, kemudian buatlah keduanya tersenyum dan tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Bayangkan ini. Jadi hijrah itu amalan yang besar sekali ganjarannya, amalan yang mulia. Tapi ketika kedua orang tua dari sahabat tersebut menangis ketika dipamiti anaknya untuk berhijrah, maka Nabi menyuruh pulang menemui kedua orang tuanya dan membuatnya kembali tersenyum dan tertawa, sebagaimana sahabat itu telah membuat keduanya menangis. Maka adakah amalan yang lebih besar dibandingkan berbakti kepada kedua orang tua? Hijrah saja ditunda keberangkatannya karena orang tuanya tidak ridho ketika sahabat tersebut berhijrah bersama Nabi SAW. Kemudian dalil yang keenam dari hadis Nabi SAW. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadisnya sahih. Qala Al-Bukhari rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridul jihad, sahabat tersebut, laki-laki tersebut ingin berjihad bersama Nabi. Kalau tadi ingin berhijrah, ini jihad taruhannya nyawa. Kalau hijrah hanya meninggalkan kampung halamannya dan meninggalkan pekerjaannya, kenyamanan hidupnya. Kalau berjihad taruhannya nyawa. Kalau tidak pulang menang, maka pulang meninggal dunia, antara itu. Maka Nabi mengatakan, faqala, beliau bertanya kepada laki-laki tersebut, kepada sahabat yang bertanya tersebut, ahayyun waridak, wahai sahabat, wahai fulan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nabi bertanya. Nabi tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Faqala, maka dia menjawab, na'am, ya, maksudnya ya, keduanya masih hidup. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihima fajahid, maka kepada keduanya hendaknya kamu berjihad. Nabi mengatakan berbakti kepada orang tua itu jihad. Ini anak-anakku sekalian ya. Mas, sampai Mas Umar kan? Umar atau Uthman? Uthman. Mas Uthman harus berbakti kepada ayah dan bundanya, kepada umi dan abinya, abah dan umahnya. Jihad lo kalah mas pahalanya. Tidak boleh berangkat jihad. Padahal jihad itu membela agama,
meninggikan kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah, tapi tidak boleh. Antum tahu khusus ini, saya Muhammad Yusran Mustafa, sebenarnya saya itu belum ingin pulang ke Indonesia. Siapa menyuruh saya pulang? Siapa? Bukan teman saya, bukan guru saya, ibunda saya. Surga saya tinggal ibu saya saja. Ibu saya memerintahkan saya, nak pulang saya. Padahal sekolah saya belum selesai. Saya selesaikan di Indonesia, alhamdulillah bisa. Kita lagi asik-asik kuliah, kerja, gaji saya lumayan di sana. Gaji saya di sana berlipat-lipat dibandingkan gaji saya di sini. Rial, Mas. 1 rial itu 4.400 dirupiahkan. Gaji pokok aja sudah belasan juta di sana. Kalau dirupiahkan, belum gaji tambahannya. Saya sebulan bisa menerima lebih dari 20 juta. Tapi Allah mengendaki saya harus pulang. Kenapa? Ibu saya bilang, nak kamu pulang. Tahu tidak? Ini cerita saja, supaya anak-anak sekarang bisa berbakti kepada orang tuanya. Ternyata ibu saya selama saya di Saudi berapa tahun, dari 2008 sampai 2017 itu, orang tua saya sering sakit, ibu saya sering sakit. Jadi ibu saya sering sakit, jauh dari anaknya. Maka begitu saya pulang, Mas Uthman, ibu saya menjadi sehat, bahagia, setiap hari bisa ketemu saya. Bahkan saya pun pulang itu tidak kembali ke rumah saya sendiri. Saya sudah punya rumah, Mas. Saya membangun rumah di Pondok Pesantren Ar-Rosad Gura. Saya menempati rumah ibunda saya. Ini nasihat kepada adik-adik. Ya. Insya Allah kita akan diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diganti rezekinya. Benar. Akan diganti, dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan hanya itu, kita berharap surga dan pahala Allah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada mereka adalah jihad kita sekarang ini. Kita tidak berjihad sekarang ini mengangkat senjata kita. Kecuali saudara-saudara kita di Palestina mungkin berjihad mengangkat senjata atau di Suriah. Tapi kita sekarang ini jihadnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hadis yang ke-7. Hadis yang sahih. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhai beliau. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza matal abdu, apabila seorang hamba itu meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, maka akan putus seluruh amal perbuatannya. Dia tidak bisa lagi sholat, dia tidak bisa lagi puasa, dia tidak bisa lagi sholat tarawih, dia tidak bisa lagi thalabul ilmi, mencari ilmu, bahkan bekerja pun tidak bisa kalau kita sudah meninggal dunia. Illa min thalathin, kecuali 3 amalan yang tidak akan putus. Yang pertama, shadaqatin jariyah, bersedekah jariyah. Makanya saya menganjurkan kepada bapak dan ibu, kalau ada pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah, pembangunan rumah sakit Islam, panti asuhan Islam, bantulah. Hendaknya kita memiliki sedekah jariyah, jangan bakhil-bakhil. Kita transfer walaupun hanya 50.000 atau 100.000. Kalau bisa 1 juta, transfer yang banyak. 100 juta mungkin. Sedekah jariyah ini adalah amalan yang tidak putus pahalanya walaupun orang yang melakukannya sudah meninggal dunia, sudah ada di alam kuburnya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, mengajarkan ilmu. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin bukan ustadz atau ustadzah, bukan pak kiai atau bunyai yang bisa mengajarkan ilmu agama, minimal kita titipkan anak-anak kita di sekolah-sekolah sunnah, di madrasah-madrasah ahlus sunnah wal jamaah, di pondok-pondok pesantren ahlus sunnah wal jamaah yang mengajarkan akidah as-salafiyah,
yang mengajarkan manhaj ahlussunnah wal jamaah. Jangan sampai anak-anak kita hanya dididik dengan didikan sekolah-sekolah umum atau pelajaran-pelajaran umum. Nanti kita menyesal. Kalau kita meninggal dunia, kita tidak mendapatkan pahala yang tidak akan putus mengalir untuk kita. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya yang meninggal tersebut. Jadilah anak soleh yang kita selipkan di dalam doa-doa kita kebaikan untuk orang tua kita, baik doa-doa kebaikan untuk orang tua kita yang masih hidup maupun doa-doa kebaikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Selipkan, sisipkan dalam doa-doa kita. Kemudian yang kedelapan, hadisnya juga sahih. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki, qala, laki-laki itu berkata, matur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna ummi tufiyat, sesungguhnya ibundaku sudah wafat, ibuku sudah meninggal dunia. Walam tusi, tapi ibuku ketika wafat tidak sempat berwasiat apapun. Jadi wafatnya mungkin mendadak atau tiba-tiba. Afayanfa'uha, apakah akan bermanfaat bagi diri ibuku, bermanfaat baginya, an atasaddaqa anha, jika aku bersedekah atas nama ibuku. Jadi misalnya kita punya rezeki, kita bantu pembangunan masjid atau pondok pesantren atau panti asuhan atau rumah sakit Islam, kita katakan, Bapak tolong ini ditulis, atau Ustadz tolong ini tulis, Pak Yai tolong tulis, ini atas nama ibunda saya Siti Halimah. Nanti panjenengan yang bersedekah atas nama ibunya juga dapat pahala, ibunya juga dapat apa? Pahala. Maka Nabi menjawab bagaimana? Qal na'am, iya, bermanfaat. Jadi silakan ya, yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bersedekah, sedekah atas nama bapak kita yang sudah meninggal, ibu kita yang sudah meninggal. Ada ya, di Kediri itu ada, hampir tiap bulan. Memang sedekahnya beliau tidak banyak, insya Allah beliau mendengar ceramah saya, jamaah saya beliau. Tapi setiap bulan itu sedekah ke pesantren, terutama kalau ada pembangunan, ke pesantren saya itu, At-Tirmidzi. Itu beliau sedekah setiap bulan, saya lihat itu transferannya itu. Memang tidak banyak, tapi setiap bulan terus sedekah. Dan di atas namakan kalau tidak ayahnya dan ibunya. Saya hafal soalnya nama ayah dan ibunya, karena dulu tetangga saya. Masya Allah, ada orang yang demikian ini, ingin berbakti kepada orang tuanya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini sudah, dalam satu bulan ini sudah 3 kali sedekah, atau 4 kali saya lupa, atas nama orang tuanya. Luar biasa berjamaah. Ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang subhanallah ya, seorang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersedekah, Masya Allah. Kemudian yang ke-9, hadisnya sahih juga. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam al-Bukhari berkata, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kurang berapa menit? Masih lama? Di sini berapa Pak? Pukul 17 lebih berapa? 42 atau berapa di sini? Hah? 44. Sampai sekarang jam berapa sekarang? Hah? Masih lama ya. Nanti kalau kurang 10 menit diingatkan. Kita manfaatkan untuk berdoa di akhir apa? Ini kajian, karena menjelang berbuka itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna abarral birri, sesungguhnya perbuatan baik yang paling bagus. Jadi ada perbuatan baik, ada berbakti yang paling terbaik, ada itu. Apa itu? An yasilar rajulu, seseorang itu dia menyambung hubungan dengan dengan keluarganya, wuddi abihi,
orang yang menjadi kecintaan dari ayahnya. Bagaimana itu? Suatu hari Ibnu Umar itu pernah bertemu dengan anak yang mana anak ini, orang itu adalah anaknya temannya sahabat Umar, bapaknya Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar kan punya ayah namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya sahabat. Sahabatnya Umar bin Khattab itu punya anak. Anaknya berjumpa dengan Ibnu Umar, sama-sama anak. Lalu Ibnu Umar memberi kepadanya sorbannya, memberi sesuatu lagi kepadanya. Sampai ada murid-muridnya Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar, kenapa kau beri banyak sekali orang itu? Itu adalah anak dari sahabat ayahku. Dan Rasulullah mengatakan bakti yang paling baik kepada orang tua, ayah kita yang sudah meninggal, adalah kita berbuat baik kepada keluarga yang pernah dulu, ya keluarga itu dicintai oleh ayah kita. Bagaimana kalau itu yang dicintai itu adalah kerabat-kerabat kita sendiri? Ya lebih-lebih lagi para jemaah. Kita berbuat baik kepadanya. Jadi tidak boleh kita memusuhi orang-orang yang dulu pernah dicintai oleh ayah atau ibu kita. Bahkan dalam Islam perbuatan baik yang paling baik adalah kita menyambung hubungan dengan keluarga orang yang pernah dicintai oleh ayah dan ibu kita. Hadis yang berikutnya yang ke-10, hadisnya juga sahihul isnad, sanadnya sahih. Qala al-Bukhari rahimahullah an Urwata, dari Urwah, anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu absara rajulaini, beliau pernah melihat ada dua orang laki-laki. Jadi ada dua orang laki-laki berjalan di depannya sahabat Abu Hurairah. Faqala li ahadihima, maka Abu Hurairah berkata kepada salah seorang dari laki-laki yang berjalan di depannya itu, ma hadza minka, siapakah orang ini dari engkau? Maksudnya apa hubungan orang ini dengan kamu? Ditanya oleh Abu Hurairah. Faqala, maka laki-laki yang ditanya itu menjawab, abi, ini ayahku yang berjalan bersamaku. Ini adalah siapa? Ayahku. Berjalan bersama, berjalan berdua. Ini ayahku. Faqala, maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, la tusammihi bismih, jangan kamu panggil beliau dengan namanya langsung. Jadi kalau memanggil ayah tidak boleh langsung dengan namanya. Nama saya kan Muhammad Yusron Mustafa, tidak boleh anak saya Muhammad, tidak boleh. Yusron Yusron tidak boleh ya. Tidak boleh. Anak tidak boleh seperti itu. Kalau manggil orang tuanya dengan panggilan kehormatan, panggilan yang menunjukkan apa? Penghormatan dari seorang anak kepada ayahnya. Wala tamsi amamah, dan jangan kamu berjalan di depannya. Tidak boleh berjalan di depan orang tua. Jadi kalau orang tua kita masih sehat, kita kalau berjalan di belakangnya. Jadi misalnya kita lagi jalan-jalan kemana sama orang tua ya, orang tua dulu, ayah ibu kita di depan kita, anaknya di belakang. Kecuali orang tuanya sudah mulai tua, tidak tahu jalan, mulai katarak atau buta, maka anaknya di depan untuk dipegangi apa? Pundaknya atau tangannya. Atau berjalan beriringan di samping kanan atau kirinya. Yang jelas, kalau orang tuanya masih sehat, tidak boleh kita berjalan di depan orang tua. Bahkan para salaf dahulu itu bukan hanya tidak mau berjalan di depan orang tua kandungnya, tapi juga di depan orang tua orang lain. Jadi kalau ada orang lebih tua, didahulukan orang yang lebih tua. Para salaf dahulu begitu. Sekarang akhlaknya anak-anak sekarang jauh dari akhlaknya para as-salafus saleh dahulu. Kemudian wala tajlis qablahu, dan jangan kamu duduk mendahuluinya, tidak boleh duduk sebelumnya. Biarkan orang tua kita memilih tempat duduk dulu, baru kita duduk sesudah orang tua kita. Ini adab. Adab yang diajarkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait berbuat baik kepada kedua orang tua, hadis yang 11 sekarang saya ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi berkata, qal wa anhu, dan dari sahabat yang mulia
Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Sungguh merugi kata Nabi, dan sungguh merugi seorang yang mendapati kedua orang tuanya dikala mereka sudah tua atau sepuh, baik didapati salah satu dari keduanya atau dua-duanya, namun orang itu tidak bisa masuk surga. Apa maksudnya? Ketika orang tuanya sudah tua, dia tidak berbakti, sehingga dia tidak bisa masuk surga dari amalan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadis rawahu Muslim. Makanya rugi para jemaah. Rugi para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ya, yang dia mendapati orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada hadis Nabi ada hadis yang lainnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terkait berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Hadisnya mirip dengan hadis yang ada di dalam kitab Sabilur Rasyad tadi, tapi di sini ada sedikit perbedaan riwayat. Ada sedikit perbedaan pada redaksi atau matannya, saya bacakan untuk faidah. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, aqbala rajulun ila nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad, aku akan membaiatmu ya Rasulullah untuk berhijrah dan berjihad. Abtaghil ajra, aku hanya berharap pahala minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Qala, Nabi berkata, fahal min walidayka ahadun hayyun, apakah ada dari kedua orang tuamu satu orang saja yang masih hidup? Kata Nabi, satu masih hidup. Qala na'am, dia menjawab, iya ya Rasulullah. Bal kilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup, bukan hanya satu. Qala, Nabi bertanya lagi, fatabtagil ajra minallahi ta'ala, wahai sahabat, wahai fulan, apakah kamu berharap pahala dari Allah? Kan tadi mau ikut hijrah atau jihad. Jadi ini mungkin orang ketiga. Tadi yang satu tanya tentang hijrah saja, yang satu tanya tentang apa? Jihad saja. Ini tanya tentang hijrah dan jihad sekaligus. Maka Nabi balik bertanya kepada sahabat tersebut radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu benar-benar berharap pahala dari Allah? Qala na'am, dia menjawab, ya, aku betul-betul berharap pahala dari Allah. Farji ila walidaik, kembalilah kamu menemui kedua orang tuamu. Fa ahsin suhbatahuma, perbaguslah di dalam kamu berbuat baik dan menemani keduanya. Jadi disuruh berbuat baik dan memperbagus dalam menemani keduanya. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa hadza lafdhu Muslim. Dan yang barusan saya bacakan adalah lafadznya Imam Muslim. Bagaimana para jemaah? Hadis-hadis yang banyak ini. Akankah kita masih berani kepada orang tua kita? Na'udzubillah. Atau kita menyia-nyiakan orang tua kita? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal sangat banyak hadis-hadis yang berasal dari Nabi SAW yang kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Disebutkan dalam hadis yang lainnya,
Qala An-Nawawi rahimahullahu an Abi Darda, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan atahu, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepadanya. Faqala, jadi laki-laki itu datang menemui Abu Darda. Abu Darda ada yang tahu namanya? Uwaimir bin Zaid bin Qais namanya. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Beliau mengatakan, faqala, kata laki-laki itu kepada sahabat Abu Darda, inna limra'atan, sesungguhnya aku memiliki istri. Aku ini memiliki siapa? Istri. Wa inna ummi ta'muruni bitolakiha, dan sungguhnya ibuku menyuruh aku untuk mentalak istriku. Jadi sahabat itu atau tabi'in itu punya istri, lalu ibunya menyuruh dia mentalak istrinya. Faqala, maka kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu, orang tua itu awsatu abwabil jannah, adalah pintu surga yang paling pertengahan. Jadi orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan bahwa di antara pintu surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berbakti kepada orang tua, yang mana orang-orang yang selama hidupnya berani tidak akan bisa masuk pintu tersebut. Fa in syi'ta, maka jika kamu menghendaki, fa'adhi dzalikal bab, maka sia-siakan saja pintu itu. Ini Rasulullah itu bukan menyuruh kita durhaka, tapi ini kalimat yang bukan untuk dilakukan, tapi kalimat yang isinya zajar, peringatan. Kalau kamu ingin, sudah sia-siakan ibumu, pintunya surga kamu sia-siakan. Awih fathu, atau kamu jaga pintu surga tersebut, atau kamu jaga pintu surga tersebut. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun sahih, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan disebutkan di hadis yang lainnya, qala An-Nawawi rahimahullah, wa anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhuma, dari sahabat Al-Bara' bin Azib, semoga Allah Ta'ala meridhai Al-Bara' dan Azib, dua-duanya sahabat Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-khalatu bimanzilatil bibi itu kedudukannya sama dengan kedudukannya ibu. Bibi itu, jadi khalah itu bibi saudarinya ibu. Bibi ada dua, ada namanya al-ammah, itu saudarinya ayah. Jadi ayah kita punya adik perempuan atau kakak perempuan namanya al-ammah, bibi. Ada bibi yang saudarinya ibu, itu namanya khalah dalam bahasa Arabnya. Khalah itu sama dengan kedudukannya ibu kita. Jadi kalau kita sudah meninggal ibu kita masih punya bibi, apakah mbakyunya atau adiknya ibu kita disuruh berbuat baik, seakan-akan itu adalah ibu kita. Bisa difahami ini? Yang masih punya bibi, diutamakan yang saudarinya ibu dulu, baru kemudian saudarinya ayah. Diutamakan demikian. Ya, para jamaah, kita berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita menyakiti mereka, karena itu kedudukannya sama dengan ibu kita. Kedudukannya sama dengan ibunda kita. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, nasrun minallah, fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun. Al-birru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.